Puji Tuhan, hari ini kita semua dapat bertemu bersama-sama dengan Bapak Gubernur sebagai pemilik Akademi Teknik Kupang yang berdiri Akademi Teknik Kupang sejak 10 Juni tahun 1972 dan tahun 1976 wisuda pertama oleh Bapak Gubernur Eltari almarhum datang ke Akademi Teknik Kupang sebagai pemilik yang membangun Akademi Teknik Kupang. Hari ini puji Tuhan 15 Juni setelah tanggal 10 Juni hari ulang tahun ATK yang ke 49 datang mengunjungi di sini Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Pungtilu Laskura. Tepuk tangan. Walaupun dalam suasana sederhana, tapi ini sejarah. Sejarah investasi sumber daya manusia yang dibangun oleh kepala daerah provinsi daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur dan yang dilanjutkan estafetnya oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konstelasi otonomi daerah. Bapak Ibu sekalian, peserta pertemuan, yang pertama sekali kita dapat menjadikan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa peristiwa ini boleh terjadi. Saya ingin katakan bahwa peristiwa yang luar biasa Pak Gubernur. Jadi kalau tadi Bapak Eston mengatakan ini gubernur yang kedua yang pernah injak kampus ATK, saya ingin katakan bahwa gubernur pertama adalah gubernur yang mendirikan ATK, dia hadir di sini. Tapi kalau saya juga boleh mengatakan Pak Gubernur hadir pada saat ini adalah gubernur yang menyelamatkan eksistensi ATK. Nah, saya tadi dengar Bapak Eston dan ke Bapak Direktur bahwa eksistensi tanah, berarti saya punya tanah, bahwa tanah ini dalam sertifikat tercatat nama Undana pasti Bapak Bu. Sehingga kalau urusan Undana, karena Undana itu menyadari betul bahwa bukan Undana di sebelah saja Bapak, rumah di belakang Undana semua itu dari Pemda Bapak waktu itu. Dan begitu baiknya Pemda sehingga dikasih rumah untuk senior-senior kita yang tinggal di belakang yang sudah disewa belikan Pak. Tinggal yang ini saja tidak diambil karena terlanjur kami sudah bikin sertifikat yang di samping Bapak. Jadi di samping ini bukan lagi Undana yang Bapak Ketua Yayasan sebut tadi, tapi sudah menjadi rumah sakit umum Undana dan diresmikan oleh Bapak Gub pada acara wisuda tanggal 26 Februari 2021 yang lalu. Yang pertama bahwa kita bersyukur hari ini kita berada di sini untuk merencanakan sebuah desain pendidikan masa depan yang baik. Dan saya yakin tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Eston, Bapak Pit, Bapak Purek 2, Pembantu Rektor 2 Undana juga semangatnya untuk semangat kebersamaan. Dan saya yakin ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya memang punya mimpi untuk setelah selesai menjadi gubernur, saya ingin melihat FDT itu bisa menghasilkan produk-produk yang bagus, yang berhasil dan dipakai oleh provinsi-provinsi lain. Kita memang punya banyak sekolah-sekolah mesin di Indonesia, tapi sampai hari ini kita masih mengimpor mesin dari mana-mana. Karena itu kita bersyukur dulu gubernur kedua Bapak Eltari punya visi yang begitu jauh untuk melahirkan sebuah akademi teknik. Manusia itu kalau bermimpi maju itu memang harus mampu untuk melakukan langkah-langkah industrialisasi, sehingga teknik adalah keniscayaan. Itu harus itu. Jadi orang yang tidak berpikir maju tentang teknik itu salah. Teknik industri, teknik sipil, teknik mesin, ini harus berpikir ke sana. Itu Inggris sudah berpikir tahun 1900 belasan, 15 Inggris sudah ada di situ. Kita hari ini baru mulai berpikir tentang
menuju kepada teknik industri, teknik mesin, itu menunjukkan bahwa kita terlambat ratusan tahun lamanya. Nah, keterlambatan itu sebenarnya kesalahan-kesalahan kita semua. Karena visi besar dari gubernur kedua itu tidak dilanjutkan. Kita harusnya menjadi kekuatan daerah yang menjadi kekuatan produk mesin-mesin ataupun teknik-teknik industri yang akan keluar dari Nusa Tenggara Timur untuk mensuplai sumber daya untuk suplai Indonesia Timur. Itu mimpi kita di sana. Nah, itu saya ingin agar hadir di tempat ini. Saya tidak ingin menyalahkan ATK sebenarnya. Ini kita bikin ATK-nya ingin hebat. Karena tidak ada yang tidak hebat kalau kita mau. Semua sama saja manusianya. Cuman kan bedanya manusia lain itu serius, kita tidak serius. Semua manusia lain itu kerja dengan target yang hebat, kita tidak mau. Itu aja bedanya cuma di situ. Tapi kita semua manusia di dunia ini sama semua. Sel otaknya sama besarnya, kemampuannya sama, daya tahannya sama. Tapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi target besar, sehingga kita kadang-kadang tidak pernah memaksa diri kita untuk melakukan itu. Kita cenderung menerima nasib. Karena itu saya lihat pembangunan gedung tempat ini tidak pilihan. Bahkan dunia sekarang tidak lagi membangun kampus besar. Tidak lagi. Dunia sekarang menuju pada kampus-kampus kecil-kecil. Dia tidak akan hamparan seperti Washington University yang punya luas atau gimana, Undana yang begitu besar, tidak lagi. Ke depan kampusnya satu terkonsentrasi dengan IT, lalu dia berada di seluruh desa, terbentuk di sana. Jadi seluruhnya itu dipandu, didesain dalam teknologi informasi yang baik. Apalagi sekarang kita lihat bahwa ini mulai maju, maka ATK menuju ke sana. Tidak lagi nanti kita berduduk tiga lantai di sini. Dirikan tinggal lantai di sini, lalu ATK sudah berada di desa-desa di mana mulai melatih. Di desa mana tentang bagaimana air, mesin air, mesin-mesin penggerak, mesin-mesin pengolahan. Ini sudah mulai masuk di sana. Sekolahnya sudah mulai jarak jauh. Dan itu dunia pendidikan masa depan ke sana. Tidak lagi dunia yang decentralized di satu tempat lalu diajarkan lalu dikeluar. Sekarang dia berkembang dengan kampus-kampus yang kecil-kecil di mana-mana. Nah, karena itu saya pikir ini yang harus kita siapkan. Jadi ATK bangun itu bukan cuma saja gedungnya, tapi didesain dalam teknologi yang modern. Jadi semua yang ada di dalam gedung itu, gedung yang punya teknologi-teknologi yang mampu untuk mendesain ataupun mengajarkan, mentransfer knowledge-nya sampai pada desa-desa di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi orang dari Lelogama tidak perlu datang sampai di sini. Jadi berapa banyak gedung di NTT ini yang kosong, yang harusnya menjadi pusat pergerakan pendidikan dan pembangunan manusia. Dan ini tempat harus melakukan itu. Nah, Undana kan tidak mungkin tertarik karena Undana sebesar, tapi ATK harus di situ. Kenapa ATK? Karena kita perlu lompatan-lompatan menuju pada profesi yang mendorong industri, menuju manusia industrial. Nah, maka kita punya produk-produk lokal yang sangat kuat kita olah dengan baik. Jadi kita punya gedung 3 lantai di sini desain dengan manis. Kita akan siapkan, saya yakin Undana nanti juga saya bicara dengan Pak Rektor, dengan teman-teman di Undana, didesain dengan manis sehingga semuanya terlihat dari luar bagus. Belakang sana juga kita rapikan. Tadi saya lewat dari belakang, saya lihat kumuh sekali. Kita duduk, kita siapkan baik supaya kalau lewat tempat ini orang tidak tahu bahwa ini tempat. Nah, di sebelah ada rumah sakit, di sebelah ada sekolah teknik. Tapi kalau lihat dari belakang itu dia punya juga. Orang pikir ini tempat buang sampah, ya kita buang saja di situ. Padahal di sini lahir manusia-manusia hebat di sini. Nah, itu saya bermimpi seperti itu. Lihat saya gambarnya yang begitu. Mungkin ada konten-konten NTT-nya ada di situ, dibuat yang bagus, atapnya menggali. Pak Pip lebih ngerti lah. Bagaimana kalau Umebubu mungkin model sedikit atau Sumba atau apa terserah. Ya kalau di timur ya Umebubu lah. Umebubunya terlihatan di atas, ATK atau ATK dengan lokal. Bagaimana kita punya budaya-budaya pembangunan teknik sipil lokal kita ya. Jadi kita jangan teknik sipil ini cuma milik pengetahuan dari luar saja, tapi kita punya kearifan lokal kita luar biasa. Membangun Umebubu
Itu salah satu cara orang Timur untuk menahan semua hal-hal yang datang dari luar, termasuk hari ini sebagai desain untuk menahan cahaya itu nanti kalau ada di Lelogama, Gunung Timau, itu juga menahan agar cahaya-cahaya tidak akan mengganggu malam kita pada saat malam, sehingga semua model rumahnya model ke Ume Bubu. Itu jadi cahayanya tidak keluar. Bahkan mendesain lampu-lampu jalan ke depan di daerah itu, lampu jalannya tidak akan keluar, dia akan ke bawah semua, sehingga tidak akan mengganggu cahaya yang indah dari alam di Lelogama, Ampoang dan sekitarnya. Itu sesuatu yang maju luar biasa. Karena itu saya harapkan memang dari tempat ini, Pak Pit tadi minta pensiun belum, nanti meninggal di tempat ini. Kita akan kubur sebagai Direktur Akademi Teknik Kupang. Nah, itu saya sekali lagi kehadiran saya di sini, saya mendorong serius untuk kita harus mulai mendesain ini sistem pendidikan yang bagus, dengan tentunya dosen-dosennya juga harus baik. Kita rekrut anak-anak yang tamatan dari sana, bila perlu kita ambil yang sekolah di luar pun kita tarik kembali. Memang perlu kita punya orang Indonesia ini atau orang NTT, kalau anak-anak yang pintar-pintar datang, kita apalagi datang duduk ngomong kita suka-suka, kita tersinggung. Saya bilang begini ya, orang boleh ngomong dengan orang tua, datang duduk Om Eson paku kaki omong you mesti begini. Kalau dia pintar luar biasa, terima sah. Yang penting dia hebat kerja. Kecuali dia boros ngomong you datang begini, berboros kita mau tendang dia terputar gitu. Tapi kalau yang pintar-pintar, kita jangan pakai kita punya seolah-olah, karena orang pintar itu dia nyentrik. Orang dengan pikiran-pikiran sudah terbang jauh, dan nyentrik datang itu asosial mereka. Lalu kita paksa mereka harus hubungan sosial, harus senior junior, kelihatan itu dia nggak tertarik. Siapa yang dia juga dipakai oleh banyak tempat. Itu ciri khas orang-orang pintar begitu. Maka orang pintar yang luar biasa, dia punya selalu asosial dan orang tidak suka dia karena dia asosial. Nah, ini harus kita mulai berubah. Saya lihat beberapa banyak anak-anak pintar datang dari luar. Memang dulu saya datang gubernur, kalau mau gubernur lain pasti tersinggung. Dia datang dulu, dia pangkau kaki, dia ngomong begini, ya gubernur, kita begini. Masalah kita bermasalah, kita punya ego, merasa diri tua, merasa diri senior, merasa diri punya jabatan. Lalu kita tidak lagi menarik orang-orang ini. Ini mulai cara berubah ini. Ini mindset berubah. Karakternya tetap karakter yang baik, tetapi orang berbeda dengan gaya. Yang penting produktivitasnya terjaga. Ini yang harus kita bangun. Kita harus mulai bangun dengan budaya-budaya seperti itu. Jadi saya pikir ATK itu harus juga bangun orang-orang seperti itu. Pikiran-pikiran di lapangannya harus berhasil. Kita punya macam kayak Pak Awaludin, amat peternakan, ajar di peternakan juga kan. Tapi tidak ada peternakan kita yang dibanggakan. Jadi kita punya sarjana peternakan melampaui dari para peternak. Jadi peternak tidak ada, ternaknya tidak apa, tapi sarjana peternakan melimpah. Jadi saya selalu ganggu. Kita harus mulai terbiasa untuk menternak pejabat atau mulai membuat peternakan terhadap sarjana peternakan. Jadi lama-lama di kandang semua sarjana peternakan semua. Betul itu sarjana peternakan semua. Itu semua. Jadi saya tanggalkan dalam hati sampai dengan kita ini kritik buat kita. Harusnya you jadi sarjana, kita jadi sarjana maka peternakan kita hebat-hebat. Masa kita kalah Jepang begitu merdeka, sebelum lama jauh kita juga merdeka. Jepang karena bom hancur-hancur, kita tidak pernah ke bom hancur-hancur. Tapi mereka membangun sapi beli dari Australia. Mereka beli sapi dari Australia. Hari ini daging termahal di dunia dan datang dari Jepang. Kenapa? Karena mereka lakukan riset lanjutan, melakukan riset pakannya, melakukan riset jenis sapinya. Jadi sekolah mulai Om Eson peternakan juga tuh. Iya. Om Eson bayangkan dari zaman Om Eson dari sekolah sebelum Om Eson lagi sampai dengan hari ini, dia punya, kalau kita mulai tanya di seminar tentang peternakan, dia punya jawaban tetap sama. Ini sapi produktivitasnya kurang, hanya sekitar 60%, buntingnya sekian. Saya bilang jauh banyak, yang bunting berapa? Begitu semua orang tahu. Ya omong inilah pakai teori-teori yang orang setelah. Yang bunting berapa? Saya bilang, saya punya satu orang umur 25 tahun, tamat SMK, standarnya sama di Brasil. Di Brasil itu kalau bawa sini dia SMK juga. Dia hanya berdiri, dia bilang, yang itu hamil, ini, yang ini 1, 2, 3 bawa masuk. Yang 100 sapi, bawa masuk. Kali ini hamil semua itu. Saya tanya, kemana lu hamil? Ya, karena lihat model begini, bentuk begini, dia birahi. Ini birahi. Aku masuk. Saya mau lihat betul omongan.
200 sapi, 5 laki betina, 5 pejantan masuk. Tempo sebulan saya datang lagi, bunting semua. Jangan kita lihat ini. Kita punya di undangan semua. Sama juga saya mau ngomong ke ATK begini nih. Jangan kita didik orang yang dia selesai dari sini, dia tidak mau tertarik membangun, dia semua semangat mau jadi dosen semua. Mati kita kalau semua lulus masih jadi dosen semua. Boleh tetap ada jadi pengajar, ada juga yang terjun terapan di lapangan sehingga kita mampu mengerjakan kita punya bisa. Masa kita sekolah bagian lama hanya datang orang berhasil tamat. Dia ini tamat SMK kalau di Indonesia, SMK saja. Tapi dia mampu membuat 1000 hektar sendiri. Hari ini saya percayakan dia 7.500 hektar kerja sendiri. Bukan kerja kita 200 orang tiga sendiri. Sedang 500 hektar punya Pemprov, dia lagi kerjakan hari ini sendiri. Dia mampu kerjakan sendiri. Saya dalam hati itu mengganggu betul saya sebagai gubernur. Nah ini bagaimana, kapan kita bisa keluar situ? Kita terbiasa menerima hal-hal asal-asalan. Sekolah asal-asalan, jadi sarjana asal-asalan, kerja asal-asalan, nikmatin asal-asalan, orang datang puji kita dengar asal-asalan. Jadi akhirnya kita tidak pernah maju. Kita tidak pernah riset tentang pakan kita, pakan terbaik macam apa, kalau makan begini dia naik berapa persen, kalau makan begini daging akan berubah. Dunia sudah menuju sampai sana. Kita masih hanya tertarik untuk bikin asal-asalan. Nah tidak bisa, kita tidak bisa. Maka saya mau ini gerakan. Dan gerakan ini harus dapat dilakukan. Kenapa saya ingin mempertahankan Om Eston sebagai Apip di tempat ini? Harus menyampaikan semangat kenapa ini barang ada, supaya juga motivasi dan inspirasi itu tersalurkan pada anak muda, lalu dilanjutkan. Sudah punya semangat dan visi, inspirasi begitu besar, lalu nextnya apa? Nah ini nextnya, teknologinya akan begitu. Lalu teknologi disiapkan, lalu dia berkembang, dia menjadi gerakan teknologi di mana? Di gereja. Maka ATK akan bekerja sama, pemerintah ini akan bekerjasama dengan seluruh gereja-gereja, khususnya GBI di Pulau Timur dan Katolik-Katolik di gereja Katolik. Gerakan datang dari ATK. Kita kerjasama dengan mereka, seluruh gereja dengan kita. Jadi itu tempat untuk mereka. Tapi kita mesti punya IT di sini, kuat di sini. Jadi kalau kita berafon, nah, gereja apa kita kerjasama di sana, langsung di sana kita pasang. Nah, semua duduk di situ mendengar. Kuliah di sini, mereka ikut di sana. Semau, ikut di Semau, ikut di Rote, ikut di Alor, ikut di sini. Karena tidak terlalu lama lagi, seluruhnya terkoneksi. Tidak terlalu lama lagi. Lalu kita membangun dengan cara-cara seperti itu. Jadi sekali jalan, ATK itu punya 15.000 bahkan 25.000 mahasiswa langsung. Karena gereja-gereja semua isi semua. Nah, Undana kalah itu. Undana hari ini berapa? Dia 14.000 ya? 14.000 kan? Jumlah mahasiswa. Nah, 30.000 kita kejar dalam tempo 5 tahun itu. 5 tahun sudah bersaing. Karena kita punya gereja semua ngisi semua. Semua pasang screen di situ, berdiri di sini, dia semua rapi di sana. Dicek di situ. Kalau mama ada yang kurang rapi di sini tidak bersuara. Nah, cek langsung pakai keluar suara. Kita rekrut semuanya. Teknik industri, teknik mesin, teknik sipil, teknologi jalan air yang tadi, air nih. Kita punya air, kita ini lahan kering. Betul, Undana ada bikin pertanian lahan kering. Tapi kan pertanian lahan kering perlu teknik untuk pengairannya. Tapi kita omong lahan kering, teknik pengairan tidak ada. Bikin kabel laut mana, dia bagaimana. Saya kemarin panggil PLN, ini kalau kau masuk ke sini, nah, untuk tahan dulu sampai nanti kita punya. Jadi begitu lahan kering kita desain, maka datang dari teknologi pengairannya. Oh begini, dia punya ilmu begini, airnya begini, kita akan bikin begini. Nah, ini yang kita tidak punya. Ini tantangan, jawaban kemiskinan Nusa Tenggara Timur ada pada teknologi. Dan mumpung hari ini teknologi begitu luar biasa cepat, dan kita mampu untuk menjawab seluruh tantangan itu. Jadi tidak boleh lagi menjadi pusat, seluruh dikonsentrasikan di tempat ini untuk pendidikan. Tapi semua sudah ada. Kita lebih kerja cepat. Pasti Undana bekerjasama dengan gereja, gede 30-an ribu di Pemalang. Tapi ATK wajib kita kerjasama dengan gereja. Om Eston punya hubungan baik dengan gereja. Saya sebagai gubernur juga di sana ada hubungan kita. Kita duduk bersama GMI, duduk untuk tes dulu dari GMI dulu di Pulau Timur ini. Seluruh gereja di Pulau Timur pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dia ikut kuliah di ATK. ATK dari tempat ini, pusat di sini, tapi dia akan di sana. Lalu kita siapkan daerah-daerah akan lebih murah. Akan sangat lebih murah. Kenapa? Asetnya akan lebih murah. Nanti kalau pelatihan di desa saja, kita akan bikin di desa.
ya tempat-tempat di desa untuk pelatihan-pelatihan di desa. Karena biayanya lebih murah, orang lebih baik datang daripada dia bergeser di sini dengan aset yang begitu mahal. Nah, itu akan mahal sekali. Jadi sekali kita dapat tempat ini, maka seluruh pelatihan kita ada di seluruh desa. Bicara yang ambil yang produktif, ambil yang tempat-tempat yang sangat kritis, lalu kita bangun tempat pelatihan-pelatihan di sana. Nah, kita mendorong. Kenapa di desa? Sambil kita mendorong ada pengetahuan-pengetahuan yang orang desa belum lihat, juga kita sedang mendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Karena dengan kita hadir di sana, orang akan makan, minum, segala macam, maka ada di situ. Karena pertumbuhan pergerakan ekonomi akan bertumbuh di sana. Jadi ini desain kita. Karena itu kenapa saya ada di sini. Saya bertanya terus, ATK kemana? Siap belum? Saya mau ngomong. Saya omongin saya ini otaknya ini biasa. Saya mau mendorong ini ke sini. Jadi dia hanya di sini menjadi sentral, lalu kekuatan teknologi informasinya di sini kita kerjasama dengan baik. Maka umpama di pusat-pusat kecamatan, gereja-gereja di pusat-pusat kecamatan menjadi sentral untuk kita lakukan pendidikan-pendidikan kita di sana. Nah, itu akan sangat membantu kita ke depan. Sekali lagi, saya yakin kalau urusan yang Undana tidak lama. Ini Undana juga semua kan sama kita tadi Pak Rudin bilang, ini kan data dari Pemda semua. Kita bikin garis lurus yang rapi, tertib saja, jangan dia kiri ke kanan, nanti kita pocok-pocok nanti. Lari lurus, lalu kita duduk sama-sama, kita bikin ini tempat kita desain sama-sama sehingga indah bagus. Nah, mama-mama, bapak-bapak kita di samping ini kita kasih masuk sentoran menjadi bagian sini karena nanti mahasiswa harus makan, jangan lagi disiapkan, mereka akan siapkan itu. Namanya jadi ekonominya naik juga dari sana. Kita siapkan mereka tempat di sana kan kosong juga kosong juga di sana. Sehingga tempat yang kita bikin jadi orang bisa makan, minum dan segala macam. Orang bisa duduk di situ, tempat hiburan. Orang bisa nyanyi, bisa duduk di sana, ada akustik, ada segala macam. Bagus di sini tempat ini. Dunia sekarang ini jangan terlalu bikin kaku deh. Kampus-kampus saja, harus kampus. Saya suka itu di Undana. Dia proyektor, main gitar, main bass, ini, apalagi itu. Orang kadang-kadang lupa musik, seni itu membuat kita rileks. Dan orang rileks itu dia otak lebih pintar, lebih cepat daripada orang kaku. Duduk tegang, mata melotot tapi otak tidak ada. Ayo, tidak ada mana. Tapi rileks, santai, betul. Oh iya betul. Tapi rileks. Saya pikir ini yang kita harus mulai membangun sebuah gaya baru untuk kita menjawab tantangan kita. Dan saya yakin ada investor di sini yang punya komitmen, tidak gampang mendapatkan manusia-manusia seperti ini yang membuktikan diri. Ini biasanya orang pemalas, pensiun itu apa lebih data urus begitu, sudah lebih urus cucu lah, urus kebun, tanam bunga lah, kipas-kipas api, itu biasanya begitu. Nah, itu tapi kita bersyukur bahwa ada senior-senior kita yang mau mengabdikan diri pelayanannya tanpa dibayar, tanpa ini, tetapi konsisten karena keterpanggilan dari sebuah sejarah kebangkitan. Dan karena itu saya pikir ini perlu kita lanjutkan dengan lebih hebat lagi dan kita harus jaga konsistensi ini, harus jaga. Nah, karena itu saya tidak mau kasih pergi karena rohnya nanti hilang. Rohnya terisi dulu, sudah bagus, jaga baik lalu pindah. Jangan pindah tiba-tiba rohnya tidak isi. Hanya kepala saja isi, rohnya tidak ada. Itu rusak nanti. Jaga di sini isi mereka. Rohnya kenapa ini ada rohnya harus dibangun dulu. Supaya nanti setelah waktu kita handover perpindahkan jabatannya, tetapi roh mengapa ATK itu hadir. Itu roh itu yang perlu ditransfer baik dari investor, dari Papi dan senior-senior yang ada di sini untuk terus mendorong kepada anak muda ke depan sehingga kita akan melahirkan anak-anak muda yang hebat-hebat. Ke depan kita ngomong pabrik es semua bikin, pabrik kulit semua bikin, kulit buaya semua bikin. Kita punya buaya banyak, tapi beli tas kulit buaya di Transmart di sana. Benarnya ini jawabannya adalah industrialisasi. Kita harus menuju ke sana. Jadi karena itu terima kasih buat hari ini dan saya harap mimpi-mimpi besar ini dapat kita kerjakan bersama-sama dan dalam tempo tidak boleh terlalu lama untuk menjawab seluruh keadaan-keadaan tantangan kita yang selama ini menjadi beban hidup kita. Tapi tentunya semua ekspektasi kita ini hanya bisa terwujud kalau kita konsisten, kerja keras dan berkeinginan sangat luar biasa, baru kita bisa mencapai itu. Sekian, terima kasih. Shalom, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.